Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian umat Islam memahami zuhud dengan cara merangsang atau meningkatkan kehidupan rohani dengan menyiksa diri, membiarkan perut lapar tanpa isi. Jika hal ini yang terjadi, maka tinggal menunggu waktu kapan mereka akan jatuh setelah segalanya terkuras habis. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Allah mematahkan anggapan keliru itu dengan ayat, "Katakanlah, sesungguhnya rezeki itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khususnya untuk mereka saja di hari kiamat." Quran Surat Al-A'raf ayat 32. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengarungi kehidupan sehari-hari tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Justru keduanya dihubungkan dengan rapi dan harmonis. Bahkan Rasulullah menyebutkan hubungan tersebut dengan dunia adalah ladang akhirat. Ad-dunya mazra'ul akhirah. Dalam menafsiri kata zuhud, ulama berbeda pendapat. Namun secara umum, zuhud dapat diartikan sebagai suatu sikap melepaskan diri dari ketergantungan terhadap kehidupan duniawi dengan mengutamakan kehidupan akhirat. Mengenai batas pelepasan diri dari rasa ketergantungan itu, para sufi bersilang pendapat. Al-Ghazali mengartikan zuhud sebagai sikap mengurangi keterikatan terhadap dunia untuk kemudian menjauhinya dengan penuh kesadaran. Al-Qushayri mendefinisikan sebagai suatu sikap menerima terhadap rezeki yang diberikan Allah. Artinya, jika makmur ia tidak merasa bangga dan gembira, sebaliknya jika miskin ia pun tidak merasa bersedih. Kendatipun didefinisikan dengan redaksi yang berbeda, namun hakikat dan tujuan zuhud tetap sama, yaitu tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Dunia harus ditempatkan sebagai sarana dan dimanfaatkan secara terbatas dan terkendali. Apakah kitabullah mengajarkan kita untuk menjauhi dunia? Tidak. Manusia hanya dituntut agar tidak tergiur dengan gemerlapnya dunia, melainkan menjadikan dunia sebagai ajang perlombaan, musabaqah dalam kebaikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Dalam Al-Quran tidak ditemukan larangan menyukai dunia atau harta. Justru yang tersirat adalah fitrah manusia yang cinta harta. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi tidak meletakkan hati padanya. Zuhud bukan menghindari kenikmatan dunia, tetapi tidak meletakkan nilai yang tinggi padanya. Dorongan jiwa yang ingin menikmati kehidupan duniawi akan menimbulkan kesenjangan antara manusia dengan Allah. Lantas, bagaimana cara mengenali orang yang zuhud atau zahid? Ada dua karakteristik yang perlu dikenali. Pertama, zahid tidak menggantungkan kehidupannya pada apa yang dimilikinya. Kedua, kebahagiaan seorang zahid tidak terletak pada hal-hal material, tetapi pada dataran spiritual. Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa zuhud dalam konteks zaman yang semakin modern dan mengglobal ini masih dianggap relevan untuk direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab sikap zuhud bukan berarti mengajak seseorang meninggalkan atau melepaskan dunia. Sikap zuhud tetap mempersilahkan untuk memperoleh bahkan menumpuk harta sebanyak-banyaknya, dengan catatan tidak menggantungkan hati pada harta yang dimilikinya. Seorang sufi berdoa, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia berada dalam kekuasaanku, tapi jangan letakkan di hatiku.
Dengan demikian, sikap zuhud dapat dijadikan sebagai jalan alternatif dalam berkompetisi di era global ini. Dengan sikap zuhud, persaingan dalam hidup akan berjalan sehat. Sifat serakah yang didorong oleh hawa nafsu dengan mudah dapat dihilangkan atau sekurang-kurangnya dapat diminimalisir. Apabila sikap ini dapat dipahami oleh kaum muslimin pada khususnya dan sekaligus semua komponen masyarakat pada umumnya, tentu penyakit serakah dapat terobati. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga bermanfaat.